Untuk pembagian pecahan, kakak mempunyai beberapa tips untuk kalian. Yang pertama, ubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, baik pecahan campuran maupun pecahan desimal. Yang kedua, tanda bagi ubah ke tanda kali, kemudian pecahan yang ada di belakangnya dibalik. Yang ketiga, sederhanakan pecahan dengan cara membagi pembilang dengan penyebut atau sebaliknya. Contoh yang pertama, pembagian pecahan biasa. Kakak mempunyai pecahan 2/3 dibagi 6/12. Kita tuliskan 2/3, kemudian tanda bagi ini berubah jadi kali, kemudian pecahan yang ada di belakangnya dibalik menjadi 12/6. Kemudian kita sederhanakan, 6 kita bagi dengan 2 hasilnya 3, kemudian 12 kita bagi 3 hasilnya 4, maka diperoleh sisanya 4/3. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. 4 dibagi 3 hasilnya 1, sisanya 1, kemudian penyebutnya 3, maka hasilnya adalah 1/3. Contoh yang kedua, 3/4 dibagi 6/16. Kita tuliskan 3/4, kemudian bagi berubah menjadi kali. Pecahan yang ada di belakangnya dibalik menjadi 16/6. Setelah itu kita sederhanakan, 6 dibagi 3 hasilnya 2, 16 dibagi 4 hasilnya 4. Kemudian kita bagi lagi, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Karena sisanya adalah 2 dan berada di atas, maka hasilnya adalah 2. Untuk berikutnya, pembagian pecahan campuran. Contoh, 1/2/3 dibagi 2 1/2. Kita tuliskan, yang pertama ubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Kita lihat pecahan yang pertama, kita kalikan 3 kali 1 hasilnya 3, 3 tambah 2 hasilnya 5, maka diperoleh 5/3. Kemudian pecahan yang kedua kita kalikan juga, 2 kali 2 hasilnya 4, 4 tambah 1 hasilnya 5, maka diperoleh 5/2. Setelah mengubah ke pecahan biasa, langkah yang kedua yaitu ubah tanda bagi menjadi kali. Kita tuliskan 5/3, bagi berubah menjadi kali. Kemudian pecahan yang ada di belakangnya dibalik menjadi 2/5. Setelah itu kita sederhanakan, 5 dibagi 5 habis, sisanya tinggal 2/3. Jadi hasilnya adalah 2/3. Contoh berikutnya, 2/5 dibagi 2/3. Kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 5 kali 2 10, 10 tambah 2 12, hasilnya 12/5. Bagi pecahan yang kedua, kita tuliskan 3 kali 2 6, 6 tambah 2 8, maka hasilnya adalah 8/3. Setelah ini, langkah yang kedua kita ubah tandanya. Kita tulis 12/5, bagi berubah jadi kali, kemudian pecahan yang ada di belakangnya kita balik menjadi 3/8. Setelah itu kita sederhanakan. Karena tidak ada yang bisa dibagi, maka kita bisa membagi dengan angka yang sama. 12 dan 8 ini bisa kita bagi dengan angka 4 semua. 12 dibagi 4 3, 8 bagi 4 2. Kemudian yang atas ada angka 3 dengan 3, maka kita kalikan. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Kemudian yang bawah 5 kali 2 hasilnya 10, maka diperoleh hasil 9/10. Kemudian untuk pembagian pecahan campuran dan biasa, ini beda jenis ya, campuran dan biasa. Contoh, 2,5 dibagi 2/5. Karena ada satu pecahan campuran, maka kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 2 kali 2 4 tambah 1 5, maka 5/2. Bagi berubah jadi kali, kemudian
pecahan yang ada di belakangnya dibalik menjadi 5/2. Karena tidak ada yang bisa disederhanakan, maka kita kalikan 5 kali 5 25, 2 kali 2 hasilnya 4. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah ke pecahan campuran. 25 dibagi 4 hasilnya 6, sisanya 1, penyebutnya 4. Maka hasilnya adalah 6 1/4. Selanjutnya untuk pembagian pecahan desimal. Contoh yang pertama, 2,5 dibagi 0,5. Sekedar mengingatkan, jika ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Jika dua angka di belakang koma, penyebutnya 100. Jika 3 angka di belakang koma, penyebutnya adalah 1000. Karena di sini semuanya satu angka di belakang koma, maka kita tuliskan 2,5. Ini satu angka di belakang koma, kita ubah ke pecahan biasa ya. Jadi 25/10. Kemudian 0,5, satu angka di belakang koma, kita tuliskan 5/10. Setelah itu, langkah yang kedua, tanda bagi berubah jadi kali. Kemudian pecahan yang ada di belakangnya dibalik menjadi 10/5. Setelah itu kita sederhanakan, 10 bagi 10 habis, 25 dibagi 5 hasilnya 5. Maka hasilnya adalah 5. Contoh yang kedua, 1,25 dibagi 0,5. Karena ini ada dua angka yang ada di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Kita tulis 125/100 dibagi 0,5, satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Kita tulis 5/10. Untuk langkah berikutnya, tanda bagi kita ubah jadi kali, kemudian pecahan yang ada di belakangnya kita balik jadi 10/5. Setelah itu kita sederhanakan, 100 dibagi 10 hasilnya 10, 125 dibagi 5 hasilnya 25. Kita tuliskan, sisanya adalah 25/10. Karena penyebutnya 10, maka kita tuliskan satu angka yang ada di belakang koma. Kita hitung 1, depannya kasih koma. Hitung 1 dari belakang, depannya kasih koma. Hasilnya adalah 2,5. Nah, untuk latihan soalnya, kakak sudah menyiapkan 4 butir soal untuk kalian. Silakan dikerjakan di buku tulis.